Bismillahirrahmanirrahim. Pemilik itu belum tentu seorang raja. Tapi raja itu biasanya memiliki. Raja, kalau dia punya kekuasaan, itu dia miliki itu semua. Tapi kalau dia seorang pemilik, belum tentu dia seorang raja. Tuhan yang kita sembah itu, dia pemilik, dia raja. Buka surah Al-Imran nanti, surah ketiga, ayat ke-26. Ada begini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tuhan yang malikul mulki. Malik pemilik, mulki kerajaan, pemilik kerajaan. Tuhan kita itu bukan lagi dia raja, tapi dia pemilik dari kerajaan itu. Masya Allah. Tadi kalau raja bisa memiliki semua, kalau pemilik belum tentu memiliki semua. Tuhan yang kita sembah itu pemilik dari kerajaan itu. Itu tadi dibaca Ustadz kita yang imam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baru lahul mulku. Apa artinya? Baginya kerajaan. Kan? Jadi alhamdulillah tauhid kita itu murni menyembah Tuhan yang di atas segala-galanya. Itulah dia Islam ini. Saya sangat miris. Mungkin Bapak Ibu nonton, ada ini lagi musim pengajian-pengajian yang dibubarkan itu. Aneh itu menurut saya. Iya. Kalau mau membubarkan, bubarkan orang yang mabuk. Kalau saya gitu. Bubarkan orang yang maksiat, itu dibubarkan. Yang mengaji jangan dibubarkan. Kalau beda-beda pendapat, dialog saja. Ada pukul-pukulan saya lihat. Ngapa itu? Sama-sama mengucapkan dua kalimat, ada. Aneh. Kenapa itu? Beda pendapat. Nggak ada masalah dalam Islam ini beda pendapat. Nggak ada masalah. Dari dulu, nggak pernah kita bermasalah dengan beda pendapat. Yang sering bermasalah itu beda pendapatan. Nah, itu persoalan kita sebenarnya. Lain. Itu, lihatlah Pak. Itulah yang terjadi sekarang. Aneh itu menurut saya. Terserahlah. Saya tidak termasuk orang yang ketat dalam masalah yang berbeda-beda itu. Itu sering itu ditanya-tanya orang ke saya. Ustadz, bisa dibahas Tuhan itu di ars atau tidak? Terserah kau aja. Yang penting kau sembah Tuhan itu dah. Tak usah ketat-ketat dalam masalah yang seperti itu. Ya saya dibilang orang, Ustadz itu tidak punya pendirian. Apakah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah dia Wahabi, Salafi, segala macam? Saya Islam, dah. Jadi aman kita kan? Ini pun begitu. Mau beda-beda sedikit, tidak ada masalah itu. Yang tak boleh itu kau bilang Tuhan dua. Itu tidak bisa itu. Tapi kalau masalah yang lain-lain, yang kecil-kecil, Tuhan itu berapa sifatnya ini segala macam. Boleh itu beda-beda dalam masalah yang seperti itu. Kita begitu Pak. Dalam memahami agama ini. Jangan ketat-ketat terhadap yang ada perbedaan. Ini pun begitulah. Boleh dipahami dia sebagai pemilik. Boleh dipahami dia sebagai raja. Bebas. Jangan dipaksa orang. Oh itu yang kalau dipahami pemilik itu sesat. Masuk neraka itu. Yang duluan masuk neraka ustadznya. Panas neraka ustadznya itu. Jangan begitu. Biasa-biasa saja. Selama Bapak Ibu masih sholat, baca Quran. Kiblat kita sama. Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Al-Quran tidak berkurang, tidak bertambah. Udah Islam lah itu dah. Udah sama kita itu. Luas itu surga. Sempit kali itu kalau dimonopoli untuk satu keluarga saja. Masuk kita semua kalau bisa. Nanti saya jelaskan ketika sampai di tafsir Ihdinas Siratal Mustaqim. Ada lagi saya lihat di TV itu. Boleh ganti-ganti istri. Ada nonton itu. Apa-apaan ini pekerjaan. Ini sesat, tidak boleh. Jangan bilang, Ustadz, kita berbeda pendapat. Menurut Ustadz kan satu istri. Menurut saya 4 suaminya. Itu tidak ada itu. Yang begitu-gitu. Konten itu, mau konten mau tidak, yang penting itu tidak boleh. Tidak boleh seorang perempuan mempunyai banyak suami. Tidak boleh itu.
Tapi seorang suami boleh mempunyai banyak. Nah, setuju Bu? Setuju ya? Nanti dipraktekkan habis maghrib, langsung akad nikah Pak. Nah, memang begitu aturannya kan? Nah, saya sebenarnya berani saya. Cuman istri saya lebih berani lagi. Jadi nggak jadi. Nggak jadi. Baik. Malik artinya pemilik. Kalau dia pendek, Malik artinya raja. Boleh dua-duanya. Terserah. Yang penting Bapak Ibu paham apa alasan. Nah, itulah dia sekilas. Saya tidak lanjutkan lagi karena nanti bertele-tele. Silahkan baca di makalah yang saya share ke Ustadz, lupa saya Pak. Yang biasa kontak saya, Ustadz Anca. Ada hadir. Assalamualaikum Ustadz. Sorry ya, wajahnya familiar sekali, mirip yang di YouTube. Nah, silakan di-share, boleh dibaca. Saya kira itu, masalah itu. Nanti dibaca selanjutnya. Sekarang saya bahas yaum. Yaum. Ustadz, apa itu yaum? Yaum artinya hari. Hari artinya. Hari itu dalam pandangan manusia ketika berubah 24 jam ketika matahari terbit. Kapan itu? Bukan nanti Pak, pas terbitnya itu. Tapi ketika fajar tadi, ada namanya dalam ilmu fikih, fajar sodik, fajar kazib. Kapan itu mulai? Tadi. Ya mungkin pas azan subuh tuh, itu sudah disebut yaum. Kapan berakhirnya? Nanti maghrib, ketika ada warna merah. Ada yang bilang begitu. Ya mungkin azan lah. Itu bahasa Arabnya yaum. Kalau mataharinya tidak ada, bahasa Arabnya lail. Malam artinya. Pertanyaannya, sama enggak perhitungan hari dalam perhitungan Tuhan dengan kita? Tidak sama itu. Tidak sama. Kita sering keliru bahwa yang dimaksud dengan hari dan malam itu ketika malam itu berubah 24 jam. Bukan yang itu. Tuhan tidak terikat dengan masalah jam. Kitanya itu yang buat itu. Kita buat itu. Dan luar biasanya kata yaum dalam Al-Quran dalam bentuk mufrad terulang sebanyak 365 kali. Boleh dihitung. Tapi sakit itu menghitung itu Pak. Hitunglah dari juz 1 sampai juz 30. Kalau mau tahu baca buku Pak Quraisy Shihab, judulnya Wawasan Al-Quran. Ketemu itu. 365 kali sama dengan jumlah hari dalam tahun. Ya paling bergeser-geser sedikit lah. Ada yang kadang tidak sampai karena Februari itu kadang 28, kadang 29. Begitulah. Tapi secara umum begitulah dia. 365 kali. Bayangkan Pak, Al-Qur'annya turun tidak tersusun secara sistematis macam yang sekarang. Kadang karena ada kasus baru dia turun. Tapi pas dikumpulkan, pas jumlahnya 365 kali. Hebat itu. Tidak mungkin itu tersusun begitu kalau yang menurunkannya bukan Allah yang Maha mengetahui. Pasti banyak bertentangan, kontradiksi. Hari juga dalam pandangan Al-Quran beda dengan kita. Ada disebut begini dalam beberapa surah Al-Quran. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Hebat. Ada juga malaikat itu naik di antara langit dan bumi yang jaraknya khamsina alfasanah. Berapa itu? 50.000 tahun. Kecil kita ini. Kecil sekali. Jadi malaikat itu dia bentuknya cahaya. Tapi waktu dia naik di antara yang disebut Tuhan itu, dia butuh waktu 50.000 tahun. Itu dalam fisika itu disebut, karena ada tingkatan-tingkatan cahaya itu. Bola, saya lempar ke dinding itu, lambat. Ada yang lebih cepat dari itu? Ada. Ini suara saya ini. Ini lebih cepat dari bola ini. Ada yang lebih cepat dari suara saya lagi. Apa? Cahaya. Malaikat itu tercipta dia dari cahaya. Tapi untuk menempuh jarak itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ngeri kan? Jadi kita ini jangan sombong. Itu maksudnya. Kecil ini kita ini. Jangan takabur. Kita ini kecil.
Kecil kita ini, semua kita bisa kena sifat-sifat sombong. Oleh sebab itu sadarilah bahwa hari saja yang disebut Tuhan dalam Al-Quran tidak bisa kita jangkau hakikat. Oleh sebab itu, ya sering-seringlah beristighfar. Sering-sering beristighfar. Banyak dosa kita ini, kenapa? Salah satu sebabnya kita merasa besar di dunia. Kita merasa besar. Nah, itu juga lah kurasa yang buat kita suka berkelahi-berkelahi itu. Kemudian yang terakhir, ad-din. Maliki yaumiddin. Apa itu ad-din? Ad-din artinya agama. Apa akar katanya itu? Dain. Apa itu dain? Hutang. Itu sebabnya disebut dengan hari pembalasan. Hari pembalasan. Agama Islam ini disebut dengan dinul Islam. Artinya, kata pakar tafsir, sebenarnya manusia itu seolah-olah dia itu berhutang kepada Tuhan. Ya memang begitu ini. Berhutang dia kepada Tuhan. Karena semua yang diberikan Tuhan kepada dia, tak bisa dia bayar itu sebenarnya. Bahkan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada di dunia ini yang diberi Tuhan, tidak bisa dimonopoli siapapun dan itu gratis. Namanya Pak, udara. Ada di sini yang bisa menangkap udara, ditaruhnya di rumahnya. Orang jalan apa ini? Jalan apa? Cemara ya? Orang jalan Cemara. Hari ini semua udara ditangkap oleh bapak itu. Ditaruhnya di rumahnya. Yang mau bernapas datang ke sana semua. Ada yang bisa di sini begitu. Kata Syekh Sya'rawi, itu tidak bisa dimonopoli siapapun udara itu. Sehingga kita dapat oksigen, bisa bernapas, dan dikasih Tuhan gratis. Tak disuruhnya bayar. Dan dia luar biasa, tidak bisa diambil. Tapi kalau minyak bisa diambil orang. Beras ditimbun orang. Kita ini bisa hidup tanpa makan nasi 3 hari. Bisa itu. Kita ini bisa tidak mesti air minum. Tidak mesti air kita minum. Yang lain-lain bisa. Dulu kawan saya katanya kalau haus, pohon pisang itu dipukulnya, dihisapnya bisa. Ada air di situ. Tapi kalau di stop Tuhan udara ini 10 menit, meninggal semuanya. BKM-nya, ustadznya, semua meninggal. Dikasih Tuhan gratis. Bayarlah itu. Nah, kalau bisa. Gimana bayarnya? Harganya pun tidak jelas. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dikasih Tuhan gratis. Nah, karena itu semua tidak bisa kamu bayar, apa yang harus kamu lakukan? Serahkan diri kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya nama agama kita ini Islam. Apa artinya Pak? Menyerahkan diri. Makanya itu aneh bin ajaib itu. Ada orang yang tak sholat di dunia ini. Luar biasa itu. Itu dikejar-kejar debt collector dia itu. Nama debt collectornya nanti dibuat Tuan Israel. Baru tahu dia. Ajak itu sholat Pak. Yang tak sholat-sholat itu. Kawan, kau berutang. Bisa kau bayar udara ini. Ad-din terambil dari akar kata. Kita ini berhutang kepada Allah. Boleh diartikan pembalasan? Boleh. Karena di sanalah nanti dihitung semua yang kita lakukan ini. Bagaimana kita memperlakukan pemberian Tuhan ini. Di dalam Al-Quran disebutkan 2 kosakata tentang nikmat. Satu bahasa Arabnya nikmah, satu lagi ala. Itu disebut Tuhan. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Satu lagi, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kalau kamu hitung nikmat, nah kalau Quran bilang nikmat artinya itu nikmat yang kecil, nikmat yang besar. Kalau dia ala artinya nikmat yang besar. Kamu manusia yang kecil dan yang besar tak bisa kau hitung. Oleh sebab itu serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak-banyak berenung tentang ayat ini. Maliki yaumiddin, yaitu pemilik hari pembalasan. Dan yang pertama dihisap itu sering disampaikan ustadz-ustadz kita, sholat. Saya berharap sekali itu, sholat subuh itu macam sholat Jumat. Ada di sini pernah terjadi. Kalau terjadi di sini viral di masjid. Pahami ustadz di masjid Amal Ikhlas itu, sholat subuh macam sholat Jumat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita renung-renungkan ini.
Jangan tinggalkan sholat. Saya selalu tekankan itu. Sekarang kita umat Islam di Indonesia ini paling banyak. Di dunia sekarang jumlahnya kurang lebih 2 miliar. Dari 9 miliar penduduk bumi. Kalau ini sholat subuh semua, yang 2 miliar ini, Masya Allah, bangkitlah agama ini. Ini pula ini aja orangnya saya lihat. Ini aja orang. Inilah penghuni-penghuni surga itu ya kan Pak? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar terus ya. Jangan bosan-bosan belajar. Supaya makin betul semua yang kita lakukan ini. Karena hanya dengan ilmu, baru orang mempunyai tujuan yang jelas. Tanpa ilmu bisa terombang-ambing. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Boleh dibaca tulisan saya ini untuk lebih jelas. Dan kalau malas baca, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. YouTube-nya Charles Rangkuti. Mudah nyarinya. Karena cuma saya namanya Ustadz di kota Medan ini yang begitu. Dulu dikira orang, ini Ustadz ini Islam apa tidak ini? Begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.